Selamat siang, salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Willy selaku Guru Pengampu Pelajaran Bahasa Indonesia dan Ibu Francisca Luciana selaku Guru Pengampu Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta teman-teman kelas 1 IPS 2 yang sehat sentosa. Sebelum pidato tentang cinta tanah air ini saya sampaikan, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa berkat anugerah sehat dan berkah yang terlimpahkan setiap hari. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman, tema cinta tanah air mungkin menjadi salah satu tema yang sering disampaikan, mengingat negara dan penduduk Indonesia yang berkembang setiap hari. Bapak dan Ibu Guru mungkin saja bisa memaknai dan menanamkan cinta tanah air di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kami para pemuda Indonesia belum tentu melakukan hal yang sama. Oleh karena itulah, pidato bertemakan cinta tanah air menjadi topik yang selalu menarik untuk dipaparkan. Cinta tanah air adalah sebuah nilai moral bangsa yang terwujud dari dalam unsur nasionalisme. Sebuah rasa cinta yang teramat dalam akan pribadi seseorang terhadap tanah kelahiran, bangsa, dan negaranya. Seyogyanya, rasa cinta ini ada di setiap jiwa dan sanubari tiap-tiap anak bangsa. Akan tetapi, kondisi anak bangsa dewasa ini sangatlah jauh dari nilai-nilai nasionalisme. Hal tersebut dapat terlihat dari sikap dan tingkah laku mereka yang bangga akan adat serta kebiasaan bangsa lain. Bangsa berbangsa asing tanpa mempedulikan asal-usul bahasa ibunya, yakni bahasa nasionalisme dan bahasa daerahnya. Bangga akan budaya asing tanpa peduli budaya aslinya yang telah lama mati dalam diri mereka. Mereka yang telah tinggal di luar negeri yang masih menyandang status warga negara Indonesia pun banyak yang dengan malu-malu mengakui bahwa mereka adalah orang Indonesia. Perlahan, ideologi kebangsaan mulai luntur seiring dengan derasnya serbuan budaya asing, persaingan bebas, pasar bebas, dan bermainnya cukong-cukong asing di negara kita tercinta Indonesia. Menanam rasa cinta terhadap tanah air adalah suatu perkara yang mudah. Akan tetapi, menjaganya, merawatnya, dan mempertahankan rasa cinta itulah yang begitu sulit untuk dilakukan. Terlebih bagi kita semua yang hidup di zaman ini, zaman kapitalis yang hanya mementingkan soal kepentingan pribadi dan golongan. Zaman di mana para pemimpin bangsa yang berbondong-bondong menjual dirinya dan bangsa demi kepentingan asing. Zaman di mana para pemimpin justru memfasilitasi bangsa asing untuk bekerja, hidup, dan mencari makan di negeri kita. Padahal sejatinya bangsa kita adalah bangsa yang memiliki jumlah pengangguran yang demikian tinggi. Lalu, kenapa lahan pekerjaan itu mereka serahkan kepada bangsa asing? Sungguh tak patutlah apa yang para pemimpin itu lakukan terhadap rakyatnya. Apakah itu yang disebut cermin pada negara? Apakah itu yang disebut sebagai cermin cinta terhadap tanah air? Contoh cinta pada tanah air adalah kita harus mencintai produk dalam negeri. Disitulah kita membeli barang-barang kebutuhan kita. Walau kita membeli di luar negeri, barang luar negeri dari Indonesia, jadi jika kita ingin membeli barang kebutuhan, kita membeli saja di negara kita sendiri. Negara kita memiliki hasil yang sangat memuaskan dan berkualitas terbaik. Indonesia memiliki budaya yang melimpah. Di Indonesia ada berbagai macam budaya. Budaya di dalam negeri kita menurun karena budaya itu dipakai oleh anak cucunya. Contoh budaya itu adalah tari adat pernikahan, musik, dan banyak lagi budaya yang terdapat di Indonesia. Suatu saat juga budaya itu akan dipakai oleh anak kita sendiri. Memupuk rasa cinta terhadap tanah air juga dapat dilakukan dengan cara mempelajari sejarah.
Mempelajari sejarah tentang pahlawan bangsa ataupun sejarah tentang awal berdirinya bangsa Indonesia sedikit banyak akan memupuk rasa nasionalisme dan cinta terhadap tanah air. Terdapat banyak cara untuk tetap mempertahankan identitas kita sebagai anak bangsa yang senantiasa cinta terhadap tanah air dan negara. Tinggal bagaimana kemauan dan kemantapan hati kita untuk mempertahankan rasa cinta tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.